Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan mendengarkan persekutuan kami malam hari ini, suatu persekutuan yang hangat di mana kami bisa saling menguatkan, bisa saling bersyukur satu dengan yang lain di masa-masa yang sulit seperti saat ini. Tetapi kami boleh terus bersemangat, tetap eksis, tetap melayani Tuhan, tetap penuh dengan sukacita, bahkan melayani Tuhan dengan segenap kekuatan kami. Kami serahkan Tuhan jam-jam ke depan. Tuhan mengurapi hamba-hamba-Mu yang luar biasa dan melayani malam hari ini. Berkati tim pemuji penyembah, juga Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan share firman Tuhan, firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu, sambil untuk memulihkan keadaan kami, menguatkan kami di saat-saat kami seperti sekarang. Terima kasih Tuhan, biarlah urapan yang baru, minyak yang baru, Engkau alurkan, turunkan atas kami, sehingga kuasa Roh Kudus boleh kami nikmati malam hari ini di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia menemani diriku. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
Shalom semuanya. Apakah mendengar suara saya? Baik, mari kita sekali lagi berdoa. Kami sungguh bersyukur, terima kasih anugerah Tuhan Yesus luar biasa di dalam kehidupan kami dan senantiasa juga luar biasa bagi orang-orang percaya. Kami yakin dan percaya keluarga besar IFGF dipersatukan di dalam persekutuan ini semua hanya karena berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami diberi sehat, diberi kekuatan, diberi semangat, juga semua berkat anugerah-Mu semata. Kami sebentar lagi mau mendengar firman Tuhan, kami mau belajar banyak dari kebenaran firman Tuhan, kami mau dikuatkan oleh firman Tuhan. Kiranya berkati kami, kuasai kami, khususnya juga hamba-Mu, berkati lidah dan bibir hamba-Mu ini, kuasai dengan kuasa Roh-Mu saja, biarlah setiap perkataan yang keluar hanya dari Kristus saja. Dan juga berkati kami jemaat-jemaat Tuhan, biarlah dengan hati kami dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus, dan semua peralatan yang kami pakai juga Tuhan berkati, biar tidak ada kendala maupun masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kasih anugerah Tuhan Yesus mata. Sekali lagi kita berjumpa dan bersama-sama mari kita belajar banyak hal, khususnya melalui iCare ini. Oleh karena itu tidak berpanjang lebar, kalau tadi ada saran dari Pastor Edwin dibikin diskusi atau tanya jawab. Mungkin saya agak sedikit tidak bisa diskusi karena kadang-kadang mic saya mati. Jadi saya hanya akan persingkat supaya nanti paling tidak saya paling lama 15 menit berbicara. Kemudian mungkin kita bisa banyak sharing, belajar banyak dari satu dan lain hal dan saling menguatkan. Jadi dalam 15 menit ini saya akan coba mulai dibuka dari Hakim-Hakim. Pasalnya yang pertama kita akan belajar satu kitab saja, satu pasal dari satu kitab, Hakim-Hakim pasal 1, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Dan oleh karena itu saya akan bagi dua bagian. Bagian yang pertama ayat 1 sampai 4 dan bagian kedua nanti ayat 5 sampai 10. Di bawah di dalam tema kita, di bawah judul perikop kita yaitu keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Demikian firman Tuhan dikatakan pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-4. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia, maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu di Kat-Besek. 10.000 orang banyaknya. Bapak Ibu sekalian, bagian pertama ini bicara tentang bagaimana kepemimpinan Yosua sudah berakhir karena kematiannya. Kita tahu bangsa ini adalah bangsa yang baru saja keluar dari perbudakan tanah Mesir, dan seolah-olah bangsa ini sebenarnya kehilangan banyak harapan dan tujuan. Tetapi di kemudian hari Tuhan memimpin mereka melalui Musa, dan di kemudian hari Musa pun mati dan digantikan oleh Yosua. Tetapi setelah Yosua mati, orang-orang Israel sebenarnya kebingungan dan kehilangan kepemimpinan. Secara tidak langsung sebenarnya kehilangan arah dan tujuan. Secara tidak langsung sama dengan halnya pada kita sekalian saat ini, kita kehilangan seolah-olah harapan. Kita kehilangan apa yang menjadi tujuan utama kita, bahkan kita mungkin kehilangan banyak hal. Apalagi ketika mungkin di kanan kiri kita ada orang-orang yang menjadi panutan, menjadi kekuatan, yang menjadi saudara, keluarga, teman, yang bahkan hilang karena mereka sudah pergi duluan, atau karena mereka sakit, atau bahkan mungkin karena mereka ada masalah-masalah yang lain. Oleh karena itu di tengah krisis semacam ini, ayat 1 sampai ayat 4 ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita memandang Tuhan di tengah masalah. Oleh karena itu sangat baik sekali tema besar dalam bulan ini, kita berbicara tentang greater obedience in the midst of calamity, atau ketaatan yang lebih besar di tengah-tengah situasi bencana atau musibah yang kita alami. Mungkin tidak banyak dari kita memahaminya se-ekstrim itu sebagai musibah atau bencana. Tetapi bukankah Indonesia, bahkan dunia saat ini, kita sedang ada memasuki satu masa, satu era, satu kondisi, kita sedang mengalami sebuah krisis besar
bahkan termasuk bencana global. Dan oleh karena itu di tengah-tengah situasi bencana global inilah termasuk kita orang-orang percaya termasuk ikut menikmati di dalamnya. Dan bagaimana kita sebagai orang-orang percaya tetap teguh, tetap taat, dan bagaimana kita juga tetap memiliki kekuatan dan harapan. Oleh karena itu ayat 1 dan sampai ayat keempat ini memperlihatkan bagaimana iman, bagaimana kekuatan, bagaimana respon daripada orang-orang Israel, khususnya respon bagi mereka dalam menghadapi setelah kematian Yosua. Dan bagaimana mereka melihat krisis dan ketidakpastian yang mereka miliki, di mana tanah perjanjian itu belum mereka dapatkan. Tetapi di tengah-tengah situasi ini bagaimana kita bisa mengambil sebuah langkah dan kemudian memandang Tuhan sebagai pegangan hidup mereka. Bagaimana kita juga saat ini, di tengah-tengah situasi saat ini, banyak dari kita mungkin ada persoalan-persoalan baik di dalam pelayanan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam bisnis maupun di dalam banyak hal. Tapi bagaimana kita tetap meletakkan beban kehidupan kita dengan memandang terus kepada Tuhan, sehingga kita memiliki kekuatan yang lebih besar, memiliki ketaatan yang lebih besar, memiliki cara pandang yang lebih besar. Bahkan kemarin bagian ini kebetulan saya ambil renungan ini karena saya bawakan kemarin kepada anak-anak. Setiap hari kan kita anak-anak sama saya yang remaja biasanya kita ada seperti konsel ya, cell group. Jadi hari kemarin, tepat hari Selasa tanggal 3, membawakan bagian ini. Jadi membahas, mengupas, kita lebih banyak mengupasnya lebih ke Bible study. Jadi mengupas ayat per ayat daripada hakim-hakim. Dan waktu bahas tentang hakim-hakim ini, ada satu statement yang menarik yang saya pikir ini saya adopt juga dari salah satu buku, bahwa banyak orang melihat, memandang pada masalah tetapi lupa memandang Allah. Oleh karena itu ayat 1 sampai 4 mengajarkan kepada kita bagaimana kita memandang Allah. Nah, yang kedua adalah yang kadang juga kita lupa dan sebenarnya kita sudah tahu, adalah ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan dikatakan ayat 5 sampai yang ke-10 tentang bagaimana nanti bangsa Israel menikmati kemenangan di balik semua kelemahannya mereka. Ya, di Besek mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Ayat 6, tetapi Adoni Besek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Ayat 7, kata Adoni Besek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Ayat 8, sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan di tanah Negeb dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah Sesai, Ahiman, dan Talmai. Bagian yang kedua ini memperlihatkan bagaimana Tuhan berperang atas nama kita. Jadi memang tidak equal bagian hakim-hakim dengan kondisi kita. Tetapi satu yang equal adalah bahwa janji, penggenapan atas sebuah janji, kemudian bagaimana orang Israel seolah-olah tidak melihat janji itu akan tergenapi. Dan itulah yang kemudian juga kita alami. Orang-orang percaya dijanjikan bahwa Tuhan selalu beserta kita di tengah situasi dan di tengah masalah, termasuk di tengah pandemi. Tetapi faktanya, pasti ya saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian mengalami dampak yang besar dari kondisi ini, termasuk saya secara pribadi. Ada yang mungkin mengalami begitu ekstrim, bahkan sangat berdekatan, sehingga bahkan seolah-olah kehilangan harapan dan putus asa. Tapi ada mungkin di antara kita ya biasa-biasa saja. Kemarin hari saya ngobrol Zoom meeting dengan beberapa anak muda dari beberapa daerah. Kita bicara tentang banyak isu-isu tentang vaksin dan juga COVID yang rata-rata banyak tidak dipercayai anak-anak muda.
Dan bagaimana dalam diskusi-diskusi itu fakta-fakta yang muncul adalah rata-rata adalah kekecewaan mereka terhadap informasi-informasi yang beredar. Banyak fakta-fakta informasi tidak valid, banyak data-data yang tidak valid, banyak hal-hal yang seolah kita tidak bisa pegang. Hal yang sama juga mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Kita sekarang juga susah megang data. Kenapa banyak orang tidak pakai masker, banyak orang tidak taat, banyak orang tidak taat aturan, tidak prokes, tidak ini dan itu. Salah satu fakta yang muncul adalah karena fakta yang menunjukkan di mana mereka melihat kekecewaan di dalam aturan dan dan implementasinya. Sehingga kemudian sekarang seolah-olah orang kehilangan harapan, orang nggak punya pegangan, orang nggak bisa pegang kepercayaan kepada siapapun. Ya, vaksin dulu 1 kali diberikan hanya kepada tenaga kesehatan, kemudian melebar kemana-mana. Kemudian sekarang tenaga kesehatan harus 3 kali vaksin, kemudian sekarang orang biasa 2 kali vaksin. Tadinya hanya untuk range orang umur tertentu, kemudian berkembang lagi karena vaksinnya sekarang katanya sudah banyak, kita udah produksi juga kalau tidak salah begitu, sehingga hampir semua orang Indonesia mungkin kebagian sudah punya passion nih gede banget kepingin vaksin, ternyata ke tempat vaksinnya gagal dengan alasan tertentu misalnya, atau bahkan kayak kemarin ada berita waktu mau vaksin KTP NIK-nya ternyata sudah dipakai orang lain dan orang lain itu ternyata orang asing. Jadi sekarang seolah-olah kita itu sedang berebut dengan sesuatu yang tidak pasti, tidak bisa dipercaya, sulit dimengerti, dan akhirnya kita ya udahlah gitu loh. Jadi seolah-olah seperti itu. Tapi tenang saja. Ada janji Tuhan di mana sebenarnya di tengah-tengah situasi seperti ini kita memang berperang dengan diri sendiri. Mungkin lebih tepatnya kita sedang berperang dengan diri kita sendiri. Tetapi puji Tuhannya tidak sendirian. Ada Allah yang selalu beserta kita. Karena tadi dikatakan di dalam ayatnya yang kembali lagi saya kalau kita kembali lagi di ayatnya yang kedua dari pasal 1 ini dikatakan firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Jadi Tuhan sendiri berkata-kata ketika Israel kehilangan pemimpin, maka sekarang raja atas mereka adalah Tuhan sendiri secara langsung. Tuhan memberikan sebuah perintah di mana Yehuda harus maju. Tidak perlu komando lagi dari seorang pemimpin yang harus diangkat, tetapi Allah sendiri turun tangan atas mereka. Artinya apa? Ketika kita sulit megang siapa yang bisa dipercaya, mungkin ada di antara kita berpikir, aduh Pak Presiden mungkin susah dipercaya, atau Pak Gembala susah dipercaya, atau siapa saya tidak tahu ya. Bahkan mungkin kepemimpinan di dalam tempat pekerja kita, atau di tempat RT RW kita, atau di mana kita susah percaya sama mereka. Tapi jangan pernah lupakan kepercayaan kita kepada Allah, bahwa Allah itu turut campur di dalam peperangan kita, peperangan roh, peperangan iman, peperangan di diri kita, dan peperangan dari seluruh pergumulan hidup kita. Saya pikir saya hanya akan menyampaikan di sini. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan-rekan muda juga bisa berbagi, bisa sharing-sharing. Mungkin waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang pasti. Poin yang utama daripada bagian ini bagi saya, greater obedience in the midst of calamity, adalah ketika saya taat akan kebenaran firman-Nya, taat akan setiap, saya percaya 100% terhadap setiap perkataan Tuhan dan janji-janjinya. Dan saya percaya Allah turut beserta kita. Satu perkataan yang menarik, ini saya pikir quote yang menarik dari salah satu buku yang disampaikan oleh David Kim. David Kim bilang begini. David Kim adalah salah seorang biasa, seorang hamba Tuhan. Dikatakan Yesus bukan sekedar kompas kita atau guidance kita. Dia adalah gembala kita. Dia tidak hanya menunjukkan kepada kita jalan untuk pergi, tapi dia juga pergi bersama-sama kita, menjalani dan menyelesaikan setiap masalah-masalah kita. Amin untuk kita sekalian. Mungkin saya serahkan kepada Pastor Denny, atau Pastor Edwin, atau Pastor siapa? Terima kasih. Baik. Sama-sama. Ya, kita mau
Dan Tuhan kita itu tidak pernah memaksakan.
Tapi Tuhan itu hanya rindu untuk kita itu selalu taat. Cuma saya merasakan ya situasi seperti ini itu banyak sekali saya melihat di luar sana, banyak orang yang hari-hari ini benar-benar membutuhkan pertolongan ya, dan banyak orang yang curhat di luar sana. Jadi buat mereka saya juga merasakan terus taat itu berat, benar-benar berat kalau ditanggung sendiri. Ya. Apalagi mereka yang belum mengenal siapa itu Tuhan Yesus, saya melihat perkara-perkara yang mereka sedang hadapi sangat-sangat berat. Ya, mau didekatin juga situasi seperti ini, tapi ya kita hanya bisa berdoa buat mereka yang belum mengenal Tuhan, yang saat ini sedang banyak mengalami penderitaan. Ya, tidak gampang. Ini saya baru menerima WA teman saya berkata, Edwin, bantu doa ya, gitu. Bantu aku doa supaya aku diberi kekuatan. Belum sebulan suamiku dipanggil Tuhan. Hari ini aku baru sembuh, baru negatif. Dan hari ini mamiku dipanggil Tuhan. Ya, kalau kita dengar berita begitu, kita cuma bisa sedih dalam batin. Kenapa banyak orang yang harus mengalami demikian? Walaupun kita ini setiap hari mengucap syukur atas kesempatan hari demi hari Tuhan berikan, nafas kehidupan masih Tuhan sediakan. Tapi melihat orang-orang di luar sana begitu berat pekerjaan, dan mereka pun harus terus taat, terus setia meninggalkan Tuhan. Saya hanya paling bisa mengencourage dan mendoakan dia. Paling saya bisa men-sharing ke teman-teman di grup untuk mensupport teman saya. Ya, begitulah situasi. Maka puji Tuhan, mengucap syukurlah kalau hari-hari ini Tuhan masih sayang, masih melindungi, masih memberkati. Never give up, never give up. Begitu, terima kasih Tuhan Yesus memberkati, saling kita saling memberkati. Amin. Terima kasih Pak Sukadi dan Tuju. Taatan itu adalah pilihan kita untuk memilih tidak taat atau kita memilih taat. Ya. Kalau dibandingkan kita pintar firman, membeli firman, kalau kita mungkin tadi baca firman, tapi ketika tidak taat melakukan firman, seperti diskusi kita minggu yang lalu, jika dibandingkan, ya kita lebih senang, lebih disenangkan ketika orang itu yang melakukan firman Tuhan, artinya taat yang melakukan firman Tuhan, termasuk kalau kita hadapan sekarang ini kan kita dibatasi ya, tidak kita oleh pemerintah, adanya PPKM, ya dulu dari tanggal berapa diperpanjang terus. Sudah banyak yang sudah mulai
tidak setuju atau tidak pilih pilihan. Nah, itu tadi di serinya dulu ke awal-awal tadi dikatakan bahwa kebersamaan di tengah-tengah bencana yang besar, berbicara soal bencana yang menuntut banyak nyawa jiwa. Saya mau berpikir ya, bahwa ini kerjaannya apa? Kalau di Alkitab dia mengatakan bahwa kerjaannya setan itu dia mencuri, menghambur dan membinasakan. Nah, pertanyaan kita, kalau ini dari iblis, kenapa dengan izin diambilnya kita pertanyaan teologinya seperti itu? Nah, disinilah perlunya kita taat, ya. Perlunya kita taat tunduk kepada Tuhan, karena ya ini Tuhan izinkan, ya. Tuhan izinkan terjadi, ya. Ini untuk menguji kita, iman percaya kita, terlebih besok. Mungkin ada yang lain, Wahyu yang baru saja muncul. Bagaimana yuk, Wahyu? Lanjut pastor. Enggak muncul, sebenarnya fotonya doang. Kamarnya gelap, nggak ada lampu. Sedikit ya, nggak nambahin sih, jadi keinget pingin bersaksi aja. Karena tadi ya Pastor Edwin bicara, kemudian Pastor Denny juga bicara, kemudian saya jadi teringat. Jadi kami kan sedang berdoa secara khusus sebenarnya, kami khususnya Yayasan Boas ya. Satu memang tentang keuangan, yang kedua adalah tentang bangsa-bangsa, dan yang ketiga ini sebenarnya tentang berhubungan dengan secara lebih pribadi tentang pimpinan kami. Jadi kami ini sekarang lagi kehilangan pemimpin sebenarnya, karena pemimpin kami lagi di Korea, istrinya sedang kena kanker dan saat ini sedang kemoterapi. Jadi kami sudah doakan kurang lebih mungkin dari sejak akhir tahun kemarin, kemudian kami terus berdoa untuk itu. Dan kemudian jawabannya semuanya fail, tidak sesuai harapan. Yang pertama adalah doa bahwa benjolan itu bukan kanker, ternyata kanker. Dan sudah cukup lumayan. Dan ini kanker yang kedua. Kemudian kami berdoa tidak perlu operasi, tapi ternyata operasi. Jadi fail yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami minta untuk tidak kemo, ternyata diputuskan harus kemoterapi. Artinya kami harus berjalan sendiri ini di Boas. Jadi maksudnya karena pemimpin berarti harus tetap di Korea, hampir mungkin selama 1 tahun ke depan. Nah, kemudian juga tentang keuangan, hampir, karena kami kan hidup dari donatur-donatur, dan donatur-donatur itu rata-rata pengusaha atau usahawan di Korea sana, ataupun juga yang di Indonesia. Dan dengan kondisi seperti ini otomatis turun semuanya. Jadi secara keuangan kita tetap, artinya pengeluarannya tetap, tetapi penerimaannya berkurang. Dan ini menjadi masalah sendiri. Kemudian saya sedikit bersaksinya dari siapa? Bukan dari saya, tapi dari anak-anak. Jadi saya nanya sama anak-anak. Kita diskusi sedikit gitu sama anak-anak, khususnya anak-anak yang remaja. Saya diskusi, saya nanya, kita kan doa tiap hari ya. Hampir jam 4 pagi kita sudah doa. Nanti jam 6 sore kita berdoa. Jam 1 siang kita berdoa. 3 kali sudah berdoa kayak makan. Baca Alkitab tiap hari. Hampir semua kegiatan ibadah kita rutin lakukan. Doanya kok nggak dijawab? Mana ini buktinya kalau ada kuasa pendampingan penyertaan Allah gitu loh. Nah, kemudian anak-anak saya cukup excited dan appreciate ketika mereka kemudian jawabnya gini. Mungkin ada rencana Tuhan guru yang lebih besar dari ini. Kemudian saya agak terharu dengan jawaban itu. Saya cukup strict sama anak-anak biasanya kalau mengajar. Tapi ketika jawaban itu saya tidak bisa menahan air mata. Sederhana jawabannya, tetapi saya anggap ini sebuah jawaban yang begitu tulus, yang kemudian mengingatkan saya secara pribadi, ketaatan di dalam doa, ketaatan di dalam ibadah, ketaatan dan kesetiaan untuk melayani Tuhan. Memang kadang-kadang jawabannya tidak equal dengan pikiran saya.
Tetapi kita kadang lupa ada rencana Allah yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Dan seorang anak-anak memberi jawaban seperti itu menjadi teguran buat saya, juga teguran buat kami orang-orang dewasa. Saya pikir itu saja. Dan saya yakin dan percaya ada sebuah rencana yang lebih besar dari apa yang sekarang kami pergumulkan, khususnya di tempat pelayanan saya. Pelayanan kami. Saya sedikit itu saja. Masih dulu. Mungkin karena waktunya kelihatannya yang begitu. Mungkin dari pastor itu apapun ada yang mau disampaikan. Ya, terima kasih. Oh, tadi siang saya vaksin 3 atau pastor juga. Kita tadi siang. Takut suntik kan dulu. Ya, kita pastor. Tapi pastor, kalau lagi sunat
Terima kasih untuk karena waktu hari kita akan akhiri studi kita sampai kita, tapi kita masih itu ya, kita semuanya masih itu dapat tugas kita semua saja dapat tugas yang buat kita. Baik, silakan nanti masuk Edwin menurut dengan doa menurut dengan mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, hati kami terus Tuhan mengucap syukur atas keberadaan kami ya Tuhan. Khususnya sore hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh berfellowship, sharing satu dengan yang lain. Kami percaya semua Tuhan karena anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, keluarga besar ICF Purwokerto maupun saudara yang malam hari ini berhalangan untuk ikut hadir di dalam ICF ini. Biarlah berkat yang kami terima daripada-Mu, Engkau juga memberkati mereka semua Tuhan. Kasih-Mu akan kesudahan dalam hidup kami. Keluarga-keluarga kami itu pemeliharaan-Mu juga sempurna ya Tuhan. Engkau yang memberkati rumah kami, rumah tangga kami, seisi rumah kami, di mana kami tinggal diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terberkatilah setiap kami yang datang tepat padamu dan yang selalu mengandalkan Engkau dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.